diangkat oleh Allah menjadi seorang rasul. Dan rasul ini punya identitas yang luar biasa. Sesuai pernyataan Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Di dalam engkau aku utus Muhammad sejarah di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan kebangkitan kesadaran mentalitas manusia secara universal, sebuah perjuangan Rasulullah yang tidak mudah, begitu banyak ujian yang harus dihadapi. Di langit kelam, cahaya itu turun, mengusir pekat zaman jahiliyah yang membelenggu. Lahirlah engkau ya Rasulullah, rahmat bagi seluruh alam, penuntun jalan lurus bagi kami umat yang rindu tuntunan. Hari kelahiranmu bukan sekadar perayaan, tapi momentum perenungan tentang cinta, tentang akhlak, tentang misi suci. Haji Muhammad Yosutomo memandang hari ini seperti pelita yang tak pernah padam, mengingatkan kami untuk berfastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan, membangun pendidikan, menanamkan iman agar generasi tak hanyut oleh arus zaman. Sebagai pembina, Haji Muhammad Yosutomo belajar dari Laksamana Cheng Ho yang setia menjaga persaudaraan, menyebar Islam dengan damai, menyatukan perbedaan dalam kasih sayang. Demikianlah kami ingin mengikuti jejakmu ya Nabi, dengan yayasan, dengan amal, dengan ilmu, mewarnai bumi Borneo dengan cahaya keislaman, agar setiap anak didik tumbuh bersama akhlak mulia. Maulidmu adalah maulid cahaya, maulid peradaban, maulid pengingat bahwa hidup hanya bermakna jika dijalani untuk Allah dan Rasul-Nya. Maka izinkan kami bersalawat dalam kerendahan hati, bersyukur dalam keikhlasan jiwa, menyambut kelahiranmu dengan amal nyata, menyulam cinta menjadi jalan dakwah, menyambut rahmat dengan persatuan, hingga kelak di yaumil akhir kita semua berharap naunganmu ya Habibullah ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bawah sinar bulan Rabiul Awal, kita kembali diingatkan bahwa kelahiranmu ya Nabi adalah jawaban dari doa para mustadafin, kaum yang terpinggirkan, kaum yang ditindas, agar lahir pemimpin sejati yang bukan haus kuasa tapi menegakkan keadilan dengan kasih sayang. Engkau datang membawa cahaya bukan hanya bagi Mekah dan Madinah, tapi bagi seluruh umat manusia, sebagai penegak amar ma'ruf nahi munkar, sebagai teladan yang tak lekang dimakan zaman. Hari maulidmu bagi kami di bumi Borneo adalah titik renungan. Apakah kita sudah setia pada risalahmu? Apakah kita sudah menjadikan akhlakmu sebagai fondasi membangun bangsa?
Haji Muhammad Yosutomo berbisik dalam doa, bangsa yang besar bukan karena harta, tapi karena akhlak umatnya, karena tegaknya persaudaraan, karena tegaknya pendidikan yang mencerahkan. Dari Yayasan Haji Muhammad Cheng Ho hingga Fastabiqul Khairat, cita-cita itu digelorakan agar anak bangsa belajar bukan hanya angka, tapi juga cinta kasih dan keimanan, agar generasi tumbuh bukan hanya cerdas, tapi juga beradab dan berjiwa kebangsaan. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau mengajarkan persatuan ummah, menghapus sukuisme sempit, mengikis kebanggaan semu pada garis keturunan, karena yang mulia hanyalah yang bertakwa. Inilah cermin bagi Indonesia hari ini. Bangsa yang beragam suku, budaya, bahasa hanya bisa tegak jika satu dalam iman, satu dalam tekad membangun negeri tanpa terpecah oleh nafsu politik, tanpa tercerai oleh kepentingan sempit. Kelahiranmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pelajaran abadi bahwa memimpin berarti melayani, bahwa mencintai bangsa berarti berkorban, bahwa membangun negeri berarti mengutamakan umat. Maka di hari Maulid ini kami bersalawat dengan penuh harap, semoga bangsa Indonesia yang lahir dari darah para syuhada dan ulama tak goyah oleh fitnah dan adu domba, tapi tegak dengan semangat ukhuwah. Mari kita isi Maulid dengan kerja nyata, membangun sekolah, membangun pesantren, membangun masjid, membangun mushola, membangun rumah ilmu, agar setiap anak bangsa merasa bangga sebagai Muslim dan Indonesia. Sebab cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak cukup hanya di bibir, tapi harus terwujud dalam amal, dalam kesungguhan menjaga bangsa dan negara, dalam keteguhan mengabdi pada rakyat, dalam persatuan menuju baldatun thayyibatun warabun ghafur. Atas nama keluarga besar Yayasan Pendidikan Fastabiqul Khairat dan Yayasan Haji Muhammad Cheng Ho Indonesia, Haji Muhammad Yosutomo mengucapkan selamat datang Rabiul Awal, bulan lahirnya junjungan agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahmat bagi sekalian alam. Atas nama keluarga besar Yayasan kami mengucapkan selamat merayakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1447 Hijriah. Hari kelahiranmu ya Rasulullah adalah cahaya yang menuntun langkah, adalah teladan yang meneguhkan hati bahwa mencintai negeri adalah bagian dari iman yang hakiki. Kami belajar dari jejakmu ya Rasulullah, menyemai kasih sayang dalam perbedaan, menegakkan keadilan tanpa pandang bulu, membangun persatuan di atas akhlak mulia. Demikian pula bangsa Indonesia takkan tegak dengan harta semata, tapi tegak dengan iman, ilmu, dan amal. Maka pendidikan adalah jihad kami, dakwah adalah jalan kami, cinta tanah air adalah komitmen kami. Wahai Nabi yang mulia, doakan negeri ini tetap damai, doakan generasi ini tetap tegar, doakan kami setiap pada risalahmu hingga akhir hayat dalam ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Maulidmu adalah maulid persatuan, maulidmu adalah maulid kebangsaan, maulidmu adalah maulid iman. Mari kita jaga negeri ini, karena mencintai negara adalah sebagian dari iman. Di bawah cahaya kasih ilahi kami berkumpul dalam satu hati di Hotel Puri Senyur yang penuh berkah menyambut Maulid Nabi junjungan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah rahmat. Kiai Haji Muhammad Rasid menyampaikan tausiah mengandung hikmah kehidupan, membawa sejuknya nasihat penuh makna, mengajarkan cinta pada Rasul tercinta agar hidup kita harus di jalannya menuju husnul khotimah, akhir bahagia. Prakarsa tulus Haji Muhammad Yosutomo jadi jembatan amal, jadi cahaya ilmu bersama forum silaturahmi husnul khotimah, membangun ukhuwah, menebar berkah, mengikat staf dan karyawan Hotel Puri Senyur dalam satu doa yang harum dan syukur. Ya Rasulullah,
kami rindu hadirmu. Meski zaman jauh, cintamu tak layu. Ya Allah, jadikanlah pengajian ini saksi bahwa kami cinta Rasulullah, cinta negeri, cinta damai, cinta persaudaraan, demi iman, demi kemuliaan. Salawat dan salam tak pernah padam sepanjang waktu, sepanjang zaman, hingga kelak kami dipertemukan dalam syafaat agung di yaumil kiamah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cahaya rahmat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Oleh Allah menjadi seorang rasul, dan rasul ini punya identitas yang luar biasa. Sesuai pernyataan Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah engkau aku utus Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Rahmatnya Allah lewat kerasulan Muhammad terwujud melalui syariatnya. Artinya adalah kalau syariatnya dipahami, kemudian dilaksanakan dalam semua aspek kehidupan manusia, maka manusia itu sendiri, lingkungannya, dan alam semesta bisa menerima rahmatnya Allah sehingga terwujud satu kedamaian dan keselamatan. Yang dilaksanakan oleh forum Silaturahim Husnul Khotimah yang ke-145. Mohon maaf melalui undangan tertulis pengajian ke-144 yang benar ke-145 bulan. Ini kita mulai sejak tahun 2012. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, mewakili Rosia, mari kita berdoa bersama, terutama mendoakan sesepuh kita, pembina kita, Haji Muhammad Yusuf, dan masing-masing mendoakan keluarganya yang sakit. Mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk untuk diri kita sendiri. Kita awali dengan membaca Al-Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya mustaqim siratal Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna min ibadikas shalihin was-shalihat wa hab lana dzurriyyatan thayyibatan innaka antas-sami'ud du'a. Allahumma sahih lisanana wa sabbit imanana wa qdi hajatina. Allahumma qawwir umrana fi dinika wa mardati wa sahih jasana wa sabbit imanana. Allahumma ihfazna min kaydil hasidin wa a'izna min hamazatis syayatin. Allahumma adil hayatana hayatan thayyibatan mubarakah, manfaatan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna minal mustaghfirin waj'alna min ibadikas shalihin waj'alna min awliyaikal muqarrabin waj'alna minal mutawakkilin 'alaik wa minal faizin 'alaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil
fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan alhamdulillah, karena dalam usia sepuh kita masih kuat untuk menghadiri majelis taklim. Mudah-mudahan kesyukuran itu oleh Allah direspon dengan sangat positif, bahwa kesehatan kita tetap terpelihara dan fisik kita tetap kuat untuk bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban. Kita juga bersalawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti cinta kita kepadanya. Karena Nabi beliau mengatakan luar biasa. Sesuai pernyataan Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah engkau aku utus Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Rahmatnya Allah lewat kerasulan Muhammad terwujud melalui syariatnya. Artinya adalah kalau syariatnya dipahami kemudian dilaksanakan dalam semua aspek kehidupan manusia, maka manusia itu sendiri, lingkungannya dan alam semesta bisa menerima rahmatnya Allah sehingga terwujud satu kedamaian dan keselamatan. Rumah tangga yang selalu ribut itu pasti tidak menerapkan sunnah di dalam rumah tangga. Kehidupan bertetangga yang selalu ribut tidak damai, pasti ada sunnah yang dilanggar. Urusan keorganisasian menjadi kacau, pasti sunnah dilanggar. Jadi oleh karena itu maka menjadi satu kewajiban kita untuk memahami ajaran agama dan menerapkan, supaya kalau misalnya dalam bentuk negaranya bisa menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semua manusia di negara itu. Karena itu pada pagi hari ini, untuk bisa membuat satu pemahaman yang menyeluruh, izinkan saya menyampaikan maksud utama kenapa ada syariat Allah lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya maqasidus syariah. Maksud utama adanya syariat. Tujuannya untuk apa? Di dalam hal ini ditemukan ada 5 pengelompokan. Maksudnya kan banyak, tapi dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama namanya hifzuddin, memelihara nilai-nilai agama dan menerapkan nilai agama itu terutama dalam dua hal yang sangat mendasar. Pertama, batas mengetahui ia meyakini, maka keyakinan itu harus dipelihara sedemikian rupa. Hifzuddin, nilai-nilai agama mestinya hidup di tengah-tengah masyarakat dalam seluruh aspek politik, aspek bernegara, aspek berumah tangga, semuanya punya nilai di situ. Aspek mencari kehidupan ada nilai di situ, dan itu yang kadang-kadang dilanggar. Tahu itu salah, agama melarang, tapi kurang yakin. Di mana kelirunya? Kelirunya karena 2 pendekatan.
Jika pendekatannya pendekatan hukum, kita berhitung. Beragama dengan pendekatan hukum, kita berhitung. Misalnya begini, ada satu nilai agama yang luar biasa kalau dilaksanakan. Itu jika dihitung nilainya, lalu kita punya kesalahan perbuatan jahat. Korupsi nggak apa-apa kan? Kesalahan, tapi nanti aku berimpak banyak. Itu pendekatan. Ada nilai ibadah yang sangat tinggi, nggak apa-apa buat salah. Nanti beribadah pakai itu, selesai lagi. Itu pendekatan hukum. Itu lemah. Kayaknya kok kita mau bermain sama Tuhan. Karena Tuhan Maha Pengampun, nanti saya istighfar. Kalau itu yang Bapak pakai, biasanya kalau aku sudah dengan satu dalil, kalau langsung pahalanya demikian, rajin masalah. Karena hitung-hitungannya. Lalu gimana? Masih untung, ibarat berbisnis, modal. Ya. Pertanyaannya adalah, apakah ini makruh? Yang menyelesaikannya yang makruh. Jadi sangat lemah kalau itu pendekatan. Kalau pendekatan yang lain yang paling bagus adalah pendekatan kebutuhan. Itu yang pengajian ini sudah berjalan sejak tahun 2012 dalam rangka untuk membangun silaturahmi antara sesama warga Samarinda, terutama yang sudah katakanlah lansia dan berumur, semata-mata dalam rangka membangun silaturahmi, berdekatan, dan kemudian secara lebih luas mungkin bisa membangun ukhuwah Islamiyah. Bagus banget lah, soalnya selain mempererat tali silaturahmi, banyak ilmu-ilmu yang kita peroleh, yang kajian-kajian yang memang tentang keagamaan. Tuh, yang kedua, selain daripada kita memperoleh ilmu tentang kajian keagamaan, kita juga bisa langsung bertanya dengan pemberi materinya, supaya lebih jelas lagi apa yang disampaikan tuh mengena ke hati kita. Siapa datang mengancammu dan
dan binasa di bawah durimu. Pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku. Jangan harapkan hasilmu, bangkitlah hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau menjadi martabatku. Siapa datang mengancammu dan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu dan binasa di bawah durimu. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti. Padamu negeri kami mengabdi. Aku Pancasila, aku cinta Indonesia. Merdeka, harmoni, Allahu Akbar. Amin. Terima kasih.